Sepanjang sejarah Alkitab, banyak wanita memainkan peran penting dalam rencana Tuhan. Namun, ada juga wanita-wanita yang tindakannya meninggalkan jejak kegelapan, menjadi peringatan bagi kita semua. Siapa saja mereka? Bukan hanya karena kejahatan mereka, tetapi juga karena keputusan-keputusan yang salah, ketidaktaatan, keserakahan, dan hawa nafsu yang membawa banyak kehancuran bagi keluarga, bangsa, bahkan iman banyak orang. Mereka adalah wanita-wanita yang tidak hanya berbahaya bagi orang-orang di sekitar mereka, tetapi juga menjadi cerminan sisi gelap manusia yang perlu kita waspadai. Di video ini, kita akan mengupas 10 wanita paling berbahaya dalam Alkitab, lengkap dengan kisahnya dan pelajaran praktis untuk hidup kita hari ini. Video ini bukan untuk menghakimi mereka, tetapi agar kita dapat belajar dari kesalahan mereka, memahami tipu daya iblis, dan tetap berdiri teguh dalam iman kepada Kristus. Siapkah Anda menjelajahi kisah demi kisah mereka? Namun sebelum melanjutkan, pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video Alkitab lainnya yang membangun iman Anda. Dan inilah 10 wanita paling berbahaya dalam Alkitab. Satu, istri Lot. Kita mulai dari wanita yang telah berjalan dengan Tuhan, namun karena ketidaktaatan membuatnya jatuh dalam hukuman. Nama istri Lot tidak pernah disebutkan dalam Alkitab. Namun, tindakannya menjadi peringatan bagi seluruh generasi setelahnya. Ia hidup di kota Sodom bersama suaminya Lot dan keluarganya. Kota itu penuh dengan kejahatan, kekerasan, dan penyembahan berhala. Namun, Tuhan masih mengasihi Lot dan keluarganya. Tuhan mengirim malaikat untuk menyelamatkan mereka sebelum kota itu dimusnahkan dengan api dan belerang. Malaikat Tuhan memerintahkan mereka untuk lari dan jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh apapun yang terjadi. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang, dan saat itu juga ia menjadi tiang garam. Mengapa hanya dengan menoleh ke belakang, ia mendapatkan hukuman yang begitu berat? Karena penolehannya bukan sekadar menoleh. Ia menoleh dengan hati yang masih terikat pada kota itu. Ia menoleh dengan keinginan untuk kembali pada kehidupan lama yang penuh dosa, penuh kenyamanan, penuh keterikatan dengan dunia. Istri Lot menjadi peringatan bahwa ketika Tuhan memanggil kita keluar dari kehidupan lama, kita tidak boleh menoleh ke belakang. Tidak boleh rindu akan dosa masa lalu. Tidak boleh terikat dengan dunia ini. Yesus sendiri berkata dalam Lukas 17:32, "Ingatlah akan istri Lot." Hanya 3 kata, tetapi begitu kuat dan menegur kita semua. Ketika kita mengikuti Tuhan, kita tidak bisa setengah hati. Kita tidak bisa mengikut Tuhan sambil masih mencintai dunia. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan sambil masih memelihara dosa-dosa tersembunyi yang kita nikmati dalam hati kita. Bayangkan saat itu, istri Lot mungkin mendengar suara-suara kehancuran di belakangnya, tangisan orang-orang yang sedang dihukum, teriakan kesakitan. Mungkin juga teringat rumahnya yang megah, perhiasan-perhiasannya, semua harta yang ditinggalkan. Dan dalam 1 detik, ia menoleh. Dan dalam 1 detik, semua berakhir. Apakah ada hal dalam hidupmu yang masih membuatmu menoleh ke belakang? Apakah ada dosa lama yang masih kau rindukan? Apakah ada kesenangan dunia yang membuatmu enggan berjalan maju bersama Tuhan sepenuh hati? Hari ini, belajarlah dari istri Lot. Jangan menjadi tiang garam karena hati yang terikat pada dunia ini. Karena siapa yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan, ia akan mendapatkannya untuk selama-lamanya. Jangan menoleh ke belakang. Fokus pada panggilan Tuhan atas hidupmu. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu, dan berjalanlah maju bersama Tuhan dengan iman dan ketaatan. 2. Wanita-wanita Moab.
Mereka bukan ratu, bukan tokoh terkenal, tetapi mereka pernah menjadi senjata berbahaya yang hampir menghancurkan seluruh bangsa Israel. Kisah mereka terdapat dalam Bilangan pasal 25. Ketika bangsa Israel sedang berada di padang gurun Moab, menjelang masuk tanah perjanjian, iblis tidak tinggal diam. Ia tahu ia tidak bisa mengutuk bangsa Israel karena Tuhan melindungi mereka. Maka ia memakai cara lain, menggoda mereka untuk jatuh dalam dosa. Wanita-wanita Moab datang mendekati orang-orang Israel. Mereka mengundang mereka untuk menghadiri pesta-pesta berhala. Mereka memakai kecantikan mereka untuk memikat hati orang-orang Israel. Dan satu persatu orang Israel jatuh. Mereka mulai makan persembahan untuk berhala. Mereka mulai menyembah dewa-dewa asing. Mereka melakukan percabulan dengan wanita-wanita Midian itu. Akibatnya, murka Tuhan menyala-nyala atas Israel. Sebanyak 24.000 orang mati karena tulah yang Tuhan timpakan kepada mereka. Apa yang membuat wanita-wanita Moab berbahaya? Mereka adalah simbol bagaimana dosa seringkali datang dengan wajah yang cantik, dengan tawaran kenikmatan, dengan rayuan yang manis, tetapi membawa kematian rohani. Godaan mereka bukan hanya tentang nafsu, tetapi juga tentang kompromi iman. Mereka menarik hati orang Israel menjauh dari Tuhan. Mereka membuat Israel berpikir bahwa mereka bisa menyembah Tuhan dan berhala sekaligus. Mereka membuat Israel merasa nyaman dengan dosa. Hari ini tipu daya yang sama masih digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dosa seringkali datang dengan bungkus yang indah. Rayuan dunia seringkali terasa manis di awal. Kompromi kecil yang terlihat tidak berbahaya, perlahan-lahan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu berhati-hati dengan wanita-wanita Moab zaman sekarang. Apapun yang menarik kita menjauh dari Tuhan, apapun yang membuat kita nyaman dalam dosa, apapun yang membuat kita menyembah hal lain selain Tuhan, itulah godaan wanita Moab dalam hidup kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus, untuk tidak bermain-main dengan dosa, untuk tidak membuka celah sedikit pun bagi kompromi. Karena dosa tidak akan pernah puas dengan sedikit. Dosa akan selalu menuntut lebih, sampai akhirnya menghancurkan kita. Hari ini mari kita berjaga-jaga. Jangan jatuh dalam rayuan dosa. Jangan tertipu oleh kenikmatan sesaat yang membawa kita menjauh dari Tuhan. Ingatlah, keindahan yang ditawarkan oleh dosa hanyalah jebakan menuju kematian rohani. Wanita-wanita Moab telah membuat Israel jatuh. Jangan biarkan hal yang sama terjadi dalam hidupmu. 3. Tamar. Namanya muncul dalam Kejadian pasal 38, di tengah-tengah kisah besar tentang Yusuf, muncul satu pasal yang tampaknya aneh dan kelam, tetapi Tuhan izinkan tercatat untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Tamar adalah menantu Yehuda, salah satu anak Yakub. Suaminya, anak Yehuda, mati, dan sesuai hukum Levirat saat itu, saudara suaminya harus menikahinya untuk memberikan keturunan bagi almarhum. Namun, saudara suaminya juga mati karena kejahatannya di hadapan Tuhan, dan Yehuda menjanjikan anak bungsunya untuk Tamar, tetapi Yehuda tidak menepatinya. Tamar menunggu dengan setia, tetapi waktu berlalu dan Yehuda tidak pernah menepati janjinya. Tamar kemudian merencanakan sebuah tindakan yang mengejutkan. Ia menyamar sebagai seorang perempuan sundal di pinggir jalan. Ketika Yehuda lewat, ia tidak mengenali Tamar dan tidur dengannya. Tamar meminta jaminan dari Yehuda, yaitu meterai, tali, dan tongkatnya sebagai pengganti pembayaran. Dari hubungan itu, Tamar mengandung anak kembar. Ketika diketahui Tamar mengandung, Yehuda awalnya ingin menghukum Tamar dengan dibakar. Tetapi Tamar menunjukkan tanda-tanda yang menjadi jaminan Yehuda. Yehuda pun mengakui, dia lebih benar daripada aku, karena memang aku tidak memberikan dia kepada anakku, Shelah. Mengapa Tamar masuk dalam daftar wanita berbahaya ini? Karena Tamar menggunakan tipu daya
untuk mendapatkan haknya, menggunakan dosa sebagai cara untuk menuntut keadilan, dan tindakannya hampir menyeret Yehuda kepada kehancuran. Tamar adalah gambaran tentang bagaimana ketidakadilan dapat mendorong seseorang untuk melakukan dosa. Tamar juga menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki tujuan yang benar, menggunakan cara yang salah tetaplah salah di mata Tuhan. Dalam kehidupan kita, terkadang kita merasa diperlakukan tidak adil. Kita merasa orang lain melanggar hak kita dan kita tergoda untuk mengambil jalan pintas, bahkan jika jalan pintas itu adalah dosa. Kita berpikir, tujuan saya benar, jadi cara apapun sah untuk saya tempuh. Namun Tuhan tidak memanggil kita untuk menyelesaikan ketidakadilan dengan dosa. Tuhan memanggil kita untuk bersandar kepadanya, mempercayai keadilannya, dan berjalan dalam kebenarannya. Tamar menjadi pelajaran bagi kita bahwa keinginan untuk membalas dendam atau memperjuangkan keadilan dengan cara dosa hanya akan membawa lebih banyak masalah. Meskipun Tuhan kemudian memakai keturunan Tamar dalam garis keturunan Mesias, tindakan Tamar tetap menjadi peringatan bahwa tipu daya dan dosa bukanlah jalan untuk memperoleh keadilan sejati. Hari ini, jika engkau merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil, jangan membalas dengan cara dosa. Percayalah kepada Tuhan. Dia tahu apa yang terjadi dan Dia sanggup memulihkan dan menegakkan keadilan dalam hidupmu tanpa engkau harus jatuh ke dalam dosa. Belajarlah dari kisah Tamar bahwa cara kita memperoleh sesuatu sama pentingnya dengan tujuan kita. Jangan korbankan kekudusan hanya untuk mendapatkan keadilan dengan cara kita sendiri. 4. Anak-anak perempuan Lot. Mereka adalah dua wanita yang kisahnya tercatat dalam Kejadian pasal 19, setelah kota Sodom dan Gomorrah dihancurkan oleh Tuhan dengan api dan belerang. Lot dan kedua anak perempuannya berhasil melarikan diri dari Sodom. Istri Lot telah menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Dan sekarang mereka tinggal bersembunyi di sebuah gua, merasa mereka adalah satu-satunya manusia yang tersisa di bumi. Dalam ketakutan mereka, kedua anak perempuan Lot mulai merencanakan sesuatu yang mengerikan. Mereka berkata satu sama lain, "Ayah kita sudah tua, dan tidak ada laki-laki di sekitar kita untuk menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi." Maka mereka membuat ayah mereka mabuk dengan anggur pada malam itu, dan anak perempuan yang sulung tidur dengan ayahnya tanpa Lot menyadari apa yang terjadi. Keesokan harinya, mereka mengulangi rencana yang sama, dan giliran anak yang lebih muda tidur dengan Lot. Dari kedua hubungan terlarang ini, lahirlah dua bangsa, Moab dari anak perempuan yang sulung, dan Ben-Ami, ayah bangsa Amon dari anak yang lebih muda. Kedua bangsa ini kemudian menjadi musuh besar Israel sepanjang sejarah mereka. Mengapa anak-anak perempuan Lot menjadi wanita berbahaya dalam Alkitab? Karena tindakan mereka yang didorong oleh ketakutan dan keputusasaan menjadi awal dari dua bangsa yang akan terus-menerus memerangi umat Tuhan. Anak-anak perempuan Lot mengira bahwa mereka sedang menyelamatkan garis keturunan mereka. Mereka berpikir tidak ada pilihan lain. Namun mereka memilih menggunakan cara yang penuh dosa dan aib, yaitu hubungan inses dengan ayah mereka sendiri. Tindakan mereka menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ketakutan dan keputusasaan dapat membawa seseorang melakukan dosa yang tidak terpikirkan. Ketika kita mengambil keputusan dalam ketakutan, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa iman dan tanpa hikmat, kita bisa terjerumus dalam dosa besar dengan alasan yang baik. Berapa banyak orang yang melakukan dosa dengan dalih, "Saya tidak punya pilihan lain." Berapa banyak yang mengatakan, "Ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup." Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kesepian, ketakutan akan kehilangan, dapat membawa kita melakukan dosa besar bila kita tidak menyerahkan rasa takut kita kepada Tuhan. Hari ini, belajarlah dari kisah anak-anak perempuan Lot. Jangan biarkan rasa takut mengendalikan keputusanmu. Jangan biarkan keputusasaan membuatmu menghalalkan cara apapun, bahkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan adalah Allah yang sanggup menyediakan jalan keluar yang benar, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Tetaplah percaya kepadanya, sekalipun semua terlihat gelap. Karena ketakutan yang tidak diserahkan kepada Tuhan akan membawa kita kepada dosa. Tetapi iman kepadanya akan menuntun kita kepada jalan keselamatan dan pemeliharaan yang ajaib. 5. Istri Potifar.
Namanya tidak disebutkan dalam Alkitab, tetapi tindakannya membuatnya menjadi salah satu wanita paling berbahaya dalam Alkitab. Kisahnya tercatat dalam Kejadian pasal 39. Yusuf, anak Yakub, dijual sebagai budak ke Mesir dan dibeli oleh Potifar, seorang pejabat tinggi Firaun. Tuhan menyertai Yusuf sehingga segala yang dilakukannya berhasil, dan Potifar mempercayakan seluruh rumahnya kepada Yusuf. Namun, istri Potifar memperhatikan Yusuf. Alkitab mencatat bahwa Yusuf itu tampan dan elok parasnya. Setiap hari istri Potifar menggoda Yusuf, "Marilah tidur dengan aku." Yusuf menolak dengan tegas karena ia tahu melakukan hal itu berarti berdosa kepada Potifar, tuannya, dan berdosa kepada Allah. Penolakan Yusuf tidak membuat istri Potifar berhenti. Sebaliknya, penolakannya membuatnya semakin bernafsu dan semakin bertekad untuk menjatuhkan Yusuf. Suatu hari ketika tidak ada orang di rumah, istri Potifar memegang baju Yusuf dan memaksanya untuk tidur dengannya. Yusuf melarikan diri dan meninggalkan bajunya. Karena marah dan merasa harga dirinya diinjak, istri Potifar memutarbalikkan cerita. Ia berteriak dan menuduh Yusuf mencoba memperkosanya. Akibat tuduhan palsu ini Yusuf dipenjara, padahal ia tidak bersalah. Mengapa istri Potifar berbahaya? Karena ia adalah simbol wanita yang menggunakan kuasanya, kedudukannya, dan rayuannya untuk menjatuhkan orang benar demi memuaskan hawa nafsunya. Ketika ditolak, ia menggunakan kebohongan untuk menghancurkan orang yang tidak bersalah. Istri Potifar adalah gambaran bagaimana fitnah dan kebohongan bisa menjadi senjata yang mematikan, terutama ketika digunakan oleh orang yang memiliki kuasa. Kebohongan yang diucapkan dengan yakin bisa merusak reputasi seseorang, memenjarakan orang yang tidak bersalah, dan memutarbalikkan keadilan. Kisah ini juga menjadi peringatan bagi kita bahwa godaan tidak hanya datang dalam bentuk yang jelas jahat, tetapi seringkali datang dengan wajah yang menarik, dengan rayuan yang manis, dengan bujukan yang terasa sulit ditolak. Namun Yusuf menunjukkan kepada kita bagaimana seorang anak Tuhan harus bersikap di tengah godaan. Lari. Jangan coba-coba bernegosiasi dengan dosa. Jangan coba-coba bermain-main dengan godaan. Lari. Yusuf lebih memilih kehilangan bajunya dan reputasinya daripada kehilangan kekudusannya dan hubungannya dengan Allah. Hari ini jika engkau menghadapi godaan dalam bentuk apapun, belajarlah dari Yusuf. Jangan terjebak oleh bujuk rayu dosa, bahkan jika engkau harus kehilangan sesuatu yang berharga di dunia ini. Karena menjaga kekudusan lebih penting daripada mempertahankan nama baik yang palsu di mata manusia. Dan bagi kita semua, waspadalah dengan lidah dan usapan kita. Jangan menjadi seperti istri Potifar yang menggunakan kata-kata untuk menjatuhkan orang lain hanya karena keinginan kita tidak terpenuhi. Karena setiap kebohongan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Istri Potifar adalah peringatan bahwa hawa nafsu yang tidak dikendalikan dan kebohongan yang dipelihara akan membawa kehancuran, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. 6. Putri Herodias. Namanya tidak disebutkan secara langsung dalam Alkitab, tetapi tradisi mengenalnya dengan nama Salome. Namun tindakannya tercatat jelas dalam Injil Matius pasal 14 dan Markus pasal 6 menjadi bagian dari kisah kelam dalam sejarah Alkitab. Saat itu, Herodes Antipas memenjarakan Yohanes Pembaptis karena menegur pernikahannya dengan Herodias, istri saudaranya sendiri. Yohanes berkata dengan tegas, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Herodes sebenarnya takut kepada Yohanes karena tahu bahwa dia adalah orang benar dan kudus, tetapi Herodias membenci Yohanes dan ingin membunuhnya. Kesempatan itu datang pada hari ulang tahun Herodes. Herodes mengadakan pesta besar dan mengundang para pembesar, perwira, dan orang-orang penting di Galilea. Di tengah pesta itu, Putri Herodias masuk dan menari di depan mereka semua. Tarian Salome sangat memikat hati Herodes dan para tamu, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan apa saja yang dimintanya, bahkan sampai setengah dari kerajaannya. Salome kemudian pergi kepada ibunya dan bertanya, "Apa yang harus aku minta?" Herodias, dengan hati yang penuh kebencian, berkata, "Kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam." Salome kembali kepada Herodes dan menyampaikan permintaan mengerikan itu. Herodes sedih,
Tetapi karena sumpahnya di depan para tamu, ia memerintahkan agar Yohanes dipenggal di penjara. Kepala Yohanes Pembaptis pun dibawa di atas talam dan diberikan kepada Salome, dan Salome memberikan itu kepada ibunya. Mengapa Salome menjadi salah satu wanita berbahaya dalam Alkitab? Karena ia menjadi alat bagi ibunya untuk melakukan pembunuhan terhadap orang benar. Salome menggunakan pesonanya untuk memikat hati seorang raja, dan dengan kepolosan yang tampak, ia menjadi eksekutor dari rencana jahat ibunya. Salome adalah gambaran bagaimana pesona dan kecantikan bisa digunakan untuk tujuan yang jahat. Bagaimana seorang anak dapat menjadi perpanjangan tangan dari kebencian orang tuanya, dan bagaimana ketidakbijaksanaan dalam berjanji dapat berakhir dengan kejahatan yang besar. Kisah ini juga menjadi peringatan bagi kita tentang pengaruh buruk orang tua kepada anak. Herodias dengan kebencian dan dendamnya mendidik anaknya untuk melakukan kejahatan. Salome tidak menolak, tidak mempertanyakan, tetapi dengan cepat membawa permintaan ibunya untuk menuntut darah orang benar. Hari ini, kita belajar bahwa setiap talenta, kecantikan, dan pengaruh yang kita miliki harus digunakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk tujuan jahat. Kita juga belajar bahwa anak-anak perlu memiliki keberanian untuk menolak permintaan orang tuanya jika permintaan itu bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Dan bagi para orang tua, berhati-hatilah dengan nilai-nilai yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kebencian, dendam, dan rencana jahat kita menjerumuskan mereka ke dalam dosa besar. Salome menjadi pengingat bahwa kecantikan dan pesona bisa berubah menjadi senjata mematikan bila digunakan untuk rencana jahat. Dan kisahnya menjadi peringatan bagi kita semua untuk tidak pernah bermain-main dengan dosa, karena dosa akan selalu membawa kehancuran, bahkan kepada orang benar di sekitar kita. 7. Herodias. Namanya tercatat dalam Alkitab sebagai salah satu wanita yang perannya membawa kematian atas seorang nabi besar Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Herodias adalah istri dari Herodes Filipus, tetapi kemudian ia meninggalkan suaminya dan menikah dengan Herodes Antipas, saudara dari suaminya sendiri. Pernikahan ini adalah pelanggaran terhadap hukum Taurat, dan Yohanes Pembaptis dengan berani menegur Herodes dan Herodias secara terbuka. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Herodes takut kepada Yohanes, karena ia tahu Yohanes adalah orang benar dan kudus. Herodes bahkan senang mendengar pengajaran Yohanes meski hatinya gelisah. Namun berbeda dengan Herodias, ia sangat membenci Yohanes Pembaptis. Kebencian itu begitu mendalam hingga ia bertekad untuk membunuh Yohanes. Tetapi ia tidak menemukan kesempatan karena Herodes melindungi Yohanes. Namun Herodias tidak mau menyerah. Ia menunggu waktu yang tepat. Ketika hari ulang tahun Herodes tiba, Herodias merencanakan rencana licik. Ia meminta putrinya Salome untuk menari di depan Herodes dan para tamu undangan. Tarian itu begitu memikat Herodes sehingga ia bersumpah akan memberikan apapun yang diminta Salome. Inilah saat yang Herodias tunggu-tunggu. Ia menyuruh Salome meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Herodes terjebak oleh sumpahnya sendiri dan oleh tekanan dari para tamu undangan. Maka perintah itu dijalankan dan Yohanes Pembaptis dipenggal di penjara, kepalanya diberikan kepada Salome, dan Salome memberikannya kepada Herodias. Herodias adalah simbol kebencian yang membutakan hati. Ia tidak tahan mendengar kebenaran yang menegur dosanya. Kebenciannya membuat ia rela menggunakan anaknya sebagai alat untuk membunuh seorang hamba Tuhan. Ia membungkam suara kebenaran dengan darah hanya agar ia bisa melanjutkan hidupnya tanpa gangguan hati nurani. Pada hari ini, Herodias mengajarkan kepada kita bahaya dari hati yang menolak teguran Tuhan. Banyak orang tidak suka ditegur. Banyak orang lebih memilih membungkam suara kebenaran daripada bertobat. Mereka mungkin tidak membunuh secara fisik, tetapi mereka membunuh karakter, memfitnah, memusuhi orang-orang yang menyuarakan kebenaran dalam hidup mereka. Kebencian yang dipelihara di dalam hati akan menjadi racun yang membinasakan bukan hanya orang lain, tetapi juga diri sendiri.
Herodias menjadi contoh bagaimana hati yang keras terhadap teguran Tuhan dapat menuntun seseorang melakukan dosa besar tanpa rasa bersalah. Tuhan menegur kita bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membawa kita kembali ke jalannya. Namun bila kita menolak teguran itu dan membenci suara kebenaran, kita sedang berjalan menuju kehancuran kita sendiri. Hari ini, jika Tuhan sedang menegurmu melalui firman-Nya, melalui pemimpin rohanimu, atau melalui keadaan hidupmu, jangan menjadi seperti Herodias yang membenci teguran itu. Terimalah teguran Tuhan dengan hati yang lembut, karena itu adalah tanda kasih-Nya untuk memulihkan hidupmu. Herodias adalah peringatan bagi kita semua untuk tidak memelihara kebencian dan penolakan terhadap suara kebenaran. Karena mereka yang menolak suara Tuhan, pada akhirnya akan kehilangan kesempatan untuk mengalami anugerah-Nya. 8. Delila. Delila adalah wanita yang menjadi alat kejatuhan salah satu hakim terbesar Israel, Simson. Kisahnya tercatat dalam Hakim-Hakim pasal 16 dan menjadi salah satu cerita paling terkenal tentang bagaimana rayuan dan tipu daya dapat menjatuhkan seorang pahlawan besar. Simson dipenuhi dengan Roh Tuhan sejak dalam kandungan. Ia diberikan kekuatan luar biasa oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Namun Simson memiliki kelemahan besar dalam hidupnya, wanita. Suatu ketika Simson jatuh cinta kepada seorang wanita di lembah Sorek bernama Delila. Para pemimpin Filistin melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menjatuhkan Simson. Mereka datang kepada Delila dengan janji sejumlah besar uang jika ia berhasil menemukan rahasia kekuatan Simson dan membuatnya tertangkap. Delila mulai menjalankan misinya. Dengan rayuan lembut dan kata-kata manis, ia membujuk Simson untuk mengungkapkan rahasianya. Berkali-kali ia mendesak Simson, dan Simson memberi jawaban palsu. Namun Delila tidak menyerah. Ia terus mendesak dengan tangisan dan rengekan setiap hari hingga Simson merasa sangat letih. Akhirnya, Simson menyerah. Ia membuka rahasia kekuatannya kepada Delila, bahwa kekuatannya terletak pada rambut nazarnya yang tidak pernah dipotong sejak lahir, karena dia adalah seorang nazir Allah. Begitu Delila mengetahui rahasia ini, ia segera memanggil para pemimpin Filistin. Saat Simson tidur di pangkuannya, Delila memanggil seseorang untuk mencukur 7 jalinan rambut Simson. Setelah itu, Delila membangunkan Simson dengan berkata, "Orang Filistin menyerang engkau, Simson." Simson terbangun, tetapi kekuatannya telah hilang dan Tuhan telah meninggalkannya. Simson pun ditangkap, matanya dicungkil, dan ia menjadi budak orang Filistin. Mengapa Delila menjadi salah satu wanita paling berbahaya dalam Alkitab? Karena ia menggunakan kasih pura-pura untuk menjatuhkan seorang hamba Tuhan. Delila menjual Simson demi uang, tanpa rasa belas kasihan, tanpa rasa cinta yang tulus. Ia memanfaatkan kelemahan Simson untuk menjebaknya dan menyerahkannya kepada musuh. Delila adalah gambaran bagaimana tipu daya, rayuan, dan kasih palsu dapat menjadi alat penghancuran dalam hidup seseorang. Ia juga menjadi peringatan bagi kita tentang bahaya membuka hati kepada orang yang tidak takut akan Tuhan. Simson memiliki panggilan besar dalam hidupnya, tetapi ia bermain-main dengan dosa dan membiarkan kelemahannya terhadap wanita menghancurkan panggilan itu. Ia terlalu percaya pada wanita yang tidak seharusnya ia percayai, dan akibatnya ia kehilangan kekuatannya, panggilannya, bahkan penglihatannya. Hari ini, kita belajar dari Delila dan Simson bahwa kita perlu berhati-hati kepada siapa kita membuka hati dan hidup kita. Tidak semua yang terlihat manis itu tulus. Tidak semua yang mendekat itu membawa kebaikan. Kita juga belajar untuk tidak bermain-main dengan dosa dan hawa nafsu, karena dosa akan selalu menuntut harga yang sangat mahal. Jangan biarkan rayuan dosa atau kasih palsu menjauhkanmu dari panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jangan biarkan kelemahanmu menjadi pintu masuk bagi iblis untuk menjatuhkanmu. Serahkan setiap kelemahanmu kepada Tuhan, minta kekuatannya, dan berjagalah dalam iman. Delila adalah peringatan keras bahwa kasih yang salah dapat menjadi alat kehancuran, dan bahwa kompromi kecil dengan dosa bisa mengakhiri panggilan besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. 9. Atalia. Seorang ratu yang namanya mungkin tidak sepopuler Isabel atau Delila, tetapi tindakannya mencatatkan dirinya sebagai salah satu wanita paling berbahaya dalam Alkitab. Kisah Atalia terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 11 dan 2 Tawarikh pasal 22-23. Atalia adalah anak perempuan Ahab dan Isabel, dan ia menikah dengan Yoram, Raja Yehuda. Dari pernikahan ini lahirlah Ahazia,
yang menjadi raja setelah Yoram wafat. Ketika Ahazia mati dibunuh, Atalia melihat kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan. Dengan hati yang kejam, ia memerintahkan untuk membunuh semua keturunan kerajaan Daud yang masih hidup, termasuk cucu-cucunya sendiri, agar tidak ada yang dapat menggulingkannya dari tahta. Bayangkan seorang nenek membunuh darah dagingnya sendiri demi mempertahankan kekuasaan. Itulah Atalia. Namun di tengah kekejaman itu, ada seorang wanita bernama Yoasabet, saudari Ahazia, yang berhasil menyelamatkan Yoas, bayi yang merupakan cucu Atalia, dan menyembunyikannya di rumah Tuhan selama 6 tahun bersama Imam Yoyada. Selama 6 tahun, Atalia memerintah Yehuda dengan tangan besi, membawa bangsa itu semakin jauh dalam penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh ibunya, Isabel. Pada tahun ke-7, Imam Yoyada mengangkat Yoas menjadi raja dengan dukungan para pemimpin dan rakyat. Atalia mendengar sorak-sorai di bait Allah dan datang untuk melihat apa yang terjadi. Saat ia melihat Yoas berdiri sebagai raja, ia berteriak, "Pengkhianatan! Pengkhianatan!" Namun para prajurit menangkapnya, membawanya keluar dari rumah Tuhan, dan membunuhnya di jalan menuju istana. Mengapa Atalia menjadi wanita berbahaya dalam Alkitab? Karena ia rela membunuh keturunan Daud demi kekuasaan, mencoba memutus garis keturunan yang dari sanalah Mesias akan datang. Tindakannya hampir menghancurkan janji Tuhan kepada Daud, tetapi Tuhan tetap setia pada firman-Nya. Atalia adalah simbol dari hati yang dikuasai oleh kerakusan akan kuasa. Ia tidak peduli dengan keluarga, keturunan, atau kehendak Tuhan. Ia hanya peduli pada satu hal, kekuasaan. Hari ini, Atalia mengingatkan kita akan bahaya ambisi yang tidak terkendali. Keinginan untuk kekuasaan, posisi, dan pengakuan dapat membuat seseorang kehilangan hati nurani, menghancurkan keluarga, dan mengorbankan apapun untuk mencapainya. Bahkan mereka yang mengaku anak Tuhan dapat jatuh ke dalam dosa ini bila tidak waspada. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi haus kuasa, tetapi untuk melayani dengan kerendahan hati. Yesus berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Kekuasaan dan kepemimpinan dalam pandangan Tuhan bukan untuk menindas orang lain, tetapi untuk melayani dan menggenapi rencananya. Atalia adalah peringatan bahwa kekuasaan yang diraih dengan cara yang salah akan berakhir dengan kehancuran. Dan sebesar apapun kuasa manusia, rencana Tuhan tidak akan pernah dapat digagalkan. Hari ini, mari kita memeriksa hati kita. Apakah ada ambisi yang tidak murni dalam diri kita? Apakah kita rela mengorbankan nilai-nilai kebenaran hanya demi posisi atau pengakuan? Serahkanlah semua ambisimu kepada Tuhan, dan biarkan Dia yang meninggikanmu pada waktunya. Karena kekuasaan sejati bukanlah memerintah dengan tangan besi seperti Atalia, tetapi memerintah dalam kasih, kebenaran, dan takut akan Tuhan. 10. Ratu Isabel. Namanya menjadi simbol dari kejahatan, penyesatan, dan pemberontakan terhadap Tuhan di sepanjang sejarah Alkitab, dan bahkan hingga hari ini. Isabel adalah putri dari Etbaal, raja orang Sidon, dan ia menikah dengan Ahab, raja Israel. Pernikahan ini membawa Israel jatuh dalam penyembahan Baal dan Asera secara besar-besaran, menjauhkan mereka dari Tuhan yang hidup. Isabel bukan hanya seorang penyembah berhala, tetapi juga seorang wanita yang berambisi, licik, dan kejam. Ia menggunakan pengaruhnya atas Ahab untuk membunuh nabi-nabi Tuhan, menggantikan mereka dengan nabi-nabi Baal dan Asera, dan memimpin bangsa Israel dalam penyembahan berhala yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Salah satu kisah kejahatannya tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 21 saat Ahab menginginkan kebun anggur Nabot. Ketika Nabot menolak memberikan kebunnya karena itu adalah milik pusaka leluhurnya, Isabel menyusun rencana licik. Ia memalsukan surat atas nama Ahab, mengatur saksi palsu untuk menuduh Nabot menghujat Allah dan Raja, sehingga Nabot dilempari batu sampai mati. Setelah Nabot mati, Isabel berkata kepada Ahab, "Bangkitlah, ambillah kebun anggur Nabot, sebab ia sudah mati." Inilah Isabel, wanita yang tidak segan mengorbankan nyawa orang tak bersalah demi ambisinya dan suaminya. Ia menghina Tuhan dengan mendatangkan penyembahan berhala, menentang nabi-nabi Tuhan, dan menodai tanah Israel dengan darah orang benar. Namun, Tuhan tidak tinggal diam. Melalui Nabi Elia, Tuhan menubuatkan bahwa anjing-anjing akan menjilat darah Isabel di tempat dia mati dan tubuhnya akan menjadi seperti pupuk di ladang. Saat waktunya tiba, Isabel tetap menunjukkan kesombongannya. Ketika Yehu datang untuk menggulingkan keluarganya sesuai perintah Tuhan, Isabel berdandan, menghias matanya, dan menantang Yehu dari jendela istananya. Dengan satu perintah,
Yehu menyuruh para pegawai untuk melemparkan Yezebel dari jendela. Tubuhnya terhempas, darahnya memercik ke tembok, dan kuda-kuda menginjak-injak tubuhnya. Ketika mereka hendak menguburnya, mereka hanya menemukan tengkorak, kaki, dan telapak tangannya, karena anjing-anjing telah memakan tubuhnya, tepat seperti firman Tuhan. Yezebel adalah simbol wanita paling berbahaya dalam Alkitab, karena ia memimpin sebuah bangsa untuk memberontak kepada Tuhan, mematikan suara nabi-nabi Tuhan, dan tidak memiliki rasa takut akan Allah sama sekali. Hari ini, roh Yezebel masih bekerja di dunia, bukan hanya dalam wujud seorang wanita, tetapi sebagai simbol dari roh pemberontakan, penyembahan berhala, penyesatan, manipulasi, dan penghancuran suara kebenaran. Kita perlu waspada terhadap roh Yezebel yang mencoba mematikan iman kita, menarik kita kembali kepada kompromi dengan dunia, dan membuat kita mengutamakan keinginan daging daripada ketaatan kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus, untuk tidak tunduk kepada penyesatan, dan untuk berdiri teguh dalam kebenaran, meskipun banyak yang mencoba membungkam suara kebenaran. Yezebel adalah peringatan bagi setiap orang bahwa sebesar apapun kekuasaan, manipulasi, dan penyesatan, semua itu akan berakhir dengan kehancuran bila menentang Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia dan adil, dan firman-Nya akan digenapi. Hari ini, mari kita belajar dari kehancuran Yezebel untuk tidak bermain-main dengan dosa, tidak kompromi dengan penyembahan berhala, dan tidak memberontak kepada Tuhan. Mari kita tetap setia, karena hanya kepada Tuhanlah kita akan menemukan hidup yang sejati. Sahabat semua, itulah kisah 10 wanita paling berbahaya dalam Alkitab, dari istri Lot hingga Yezebel. Masing-masing menjadi peringatan agar kita waspada terhadap dosa, kompromi, ambisi yang tidak kudus, dan penolakan terhadap kebenaran. Tuhan mengizinkan kisah mereka tercatat dalam Alkitab bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk memperingatkan dan melindungi kita dari jebakan yang sama. Mereka mengingatkan kita bahwa dosa selalu membawa kehancuran, bahwa kompromi kecil bisa menjauhkan kita dari panggilan Tuhan, bahwa ambisi tanpa takut akan Tuhan akan menghabisi hidup kita, dan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, setia, dan tidak pernah bisa dikalahkan oleh rencana jahat manusia. Semoga kita semua belajar untuk setia kepada Tuhan, meninggalkan dosa, dan tetap hidup dalam ketaatan kepadanya. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa untuk like dan share ke teman-temanmu, agar semakin banyak yang belajar dari firman Tuhan. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling berbicara kepadamu hari ini? Dari 10 wanita ini, siapa yang menurut kamu paling mengingatkan kita untuk waspada dalam hidup sehari-hari? Jika kamu belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan video pembelajaran Alkitab yang akan terus kami bagikan setiap minggu untuk memperkuat imanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap setia, dan tetap haus akan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.